saya Wahyu dari jurusan Pendidikan Khusus angkatan 2023. Kalau teruntuk saya sendiri sih kendalanya itu sih tidak ada sih Kak, karena kan saya termasuk golongan disabilitas ringan, tapi ada teman saya yang sebenarnya itu tunanetra, dia terkendala di bagian belajar. Terus kalau teruntuk teman-teman tunarungu itu kendalanya di GBI dan terkhususnya itu di guru damping. Dan kalau tentang fasilitas-fasilitas yang fasilitasnya itu ya banyak sih yang belum terpenuhi, terutama dari body block, bidang miring untuk teman-teman daksa. Kalau untuk akses ke kelasnya itu ya agak susah juga Kak, soalnya bidang miringnya belum ada kalau untuk akses ke kelasnya. Terus itu sulit kalau teman-teman daksa naik ke lantai 3, lantai 2, itu sih. Guru dampingnya itu ya kurang Kak, karena kalau teman-teman tuli atau teman tunarungu itu biasa banyak mengeluh karena apa yang dimaparkan oleh dosen itu biasa kurang jelas. Jadi harus itu membutuhkan guru damping atau JBI lah. Kalau akses toiletnya ya kurang juga, tidak ada, karena teman-teman daksa agak kesulitan. Kalau yang teman-teman yang pakai kursi roda agak kesulitan kalau ke toilet. Kalau saya sendiri sih agak ya alhamdulillah ramah sih, karena ada bidang miring, terus ada lift juga, jadi agak mudah lah kalau untuk mengakses lantai atas, lantai ke bawah. Kalau di lingkungan yang ingin saya dapatkan di lingkungan sosial ini mengarah ke pengajakan lah, seperti ada kegiatan-kegiatan atau sosialisasi apa teman-teman difabel itu bisa diajak, karena kan kalau kami teman difabel kan kalau tidak diajak enggak mau juga. Jadi itu saja sih Kak, lebih pendekatan lah pada teman-teman yang non difabel. Kalau menurut saya sih Kak, yang sepenglihatan saya, yang penting itu building block ya untuk teman tunanetra, bidang miring untuk teman tunadaksa, dengan toilet. Karena itu toilet penting sekali Kak, karena ada waktu itu ada teman yang dari jurusan hukum Kota Salak, dia nahan kencing sampai perkuliahan selesai karena dia agak kesulitan untuk ke toilet, terus malu untuk menyuruh teman-temannya, jadi dia tahan kencingnya sampai perkuliahan selesai Kak. Jadi itu sih Kak, toilet, bidang miring, sama building block dengan akses mau ke kelas Kak, itu penting juga sih Kak. Kalau harapan saya sih untuk UNM lebih ramah lagi dengan teman-teman disabilitas, dan jangan dipandang sebelah mata lah, karena teman-teman disabilitas kan tidak semua mempunyai keterbelakangan mental, pasti ada yang mempunyai bakat lah. Jadi kami teman-teman disabilitas hanya menginginkan kami diperhatikan dan kami diberi fasilitas yang memadai lah, itu. Karena teman disabilitas kan tidak hanya terkhususnya di pendidikan khusus, itu sih Kak. Jadi minimal kalau pesan saya sih untuk universitas lebih
lebih memberikan fasilitas yang terbaik lah. Karena janganlah menyebut inklusi kalau belum inklusif. Kan kalau inklusi dia bisa menerima tapi belum memberi fasilitas. Jadi harus inklusif juga, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Selvi Nasional FPDMSM. Saya selaku dosen UNM dan mengajar di Fakultas Seni dan Desain sebagai dosen di jurusan Seni Pertunjukan. Dan adapun komunitas mahasiswa disabilitas UNM, saya sebagai pendamping mahasiswa disabilitas tersebut. Terkait dengan jumlah mahasiswa difabel UNM itu kurang lebih 50 orang yang sudah terdaftar. Namun terakhir saya ketahui bahwa ada beberapa yang juga sudah lulus. Nah, data yang saya punya itu terakhir saya ambil tahun lalu. Untuk jumlah yang saat ini saya belum tahu pasti karena saya belum melakukan pendataan ulang. Yang tergabung, jadi kami punya grup WA, dan di grup WA itu ada 53 orang, di mana terdiri dari 3 dosen dan 1 volunteer untuk saat ini, dan selebihnya adalah mahasiswa dan alumni UNM yang tergabung di grup kami. Alasan yang pertama adalah saya melihat bahwa mahasiswa disabilitas yang ada di UNM ini tergolong cukup banyak dan memiliki potensi untuk bisa bersaing dengan yang lain. Dan yang selanjutnya adalah dari beberapa anggota kami itu sebenarnya adalah aktivis difabel gitu. Jadi ada anggota kami juga merupakan ketua dari Pertuni Sulawesi Selatan, yaitu Persatuan Tunanetra Indonesia. Motivasi terbesar saya adalah pertama, saya merasa bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Saya ingin mahasiswa disabilitas yang ada di UNM itu mendapatkan perhatian yang sama dengan mahasiswa lainnya. Kemudian yang kedua adalah saya ingin melihat mahasiswa yang ada di khususnya UNM itu memiliki ruang untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi motivasi tentunya, sehingga mereka tidak merasa sendiri, bahkan merasa terdiskriminasi di lingkungan kampus kita. Kalau terkait tantangan tentunya banyak ya, tapi di sini saya ingin berbicara tentang peluang, bahwa setiap mahasiswa itu punya peluang yang sama, tidak menutup juga kemungkinan dengan mahasiswa disabilitas yang ada di UNM. Jadi dengan melihat kemampuan mereka masing-masing, dengan mungkin bagi orang mereka memiliki keterbatasan ya, tapi bagi saya sebenarnya ada kemampuan yang istimewa yang mereka punya, yang mungkin sebagian orang belum bisa melihat itu. Terkait responnya, apa ya, mungkin masih belum terlalu maksimal ya, karena pertama karena memang kami masih tergolong baru. Yang kedua, biasanya kami juga melakukan sosialisasi dengan cara pentas bersama, namun hanya sebagian kecil yang melihat pementasan kami. Jadi untuk responnya kebanyakan masyarakat sangat mendukung apa yang kami lakukan. Yang paling berkesan itu adalah ketika dipertemukan dengan berbagai macam ragam disabilitas nih. Kalau misalnya ada yang teman tuli, kemudian ada teman netra, ada yang disabilitas fisik seperti daksa, itu awalnya mereka seperti terkotak-kotakan, tapi seiring berjalannya waktu
karena saya juga adalah dosen seni, jadi saya memberikan semacam pelatihan seni pertunjukan kepada mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk berekspresi. Melalui kegiatan berkesenian itu mereka bisa saling mengenal, bisa saling bekerja sama, dan mereka bisa tampil dalam satu panggung, baik mahasiswa disabilitas maupun non-disabilitas. Jadi dengan pengalaman itu mereka merasa bahwa oh ternyata teman disabilitas dan teman non-disabilitas itu bisa bekerja sama. Jadi dalam satu panggung itu tercipta ruang inklusif sih menurut saya. Terkait masalah keluhan mahasiswa disabilitas yang ada di UNM itu beragam ya, tergantung dari disabilitas masing-masing. Contohnya kalau disabilitas netra ya, teman netra itu mereka terkadang mengeluhkan dengan akses jalan menuju gedung perkuliahan atau menuju ruangan-ruangan dosen. Jadi mereka tidak ada guiding block yang memandu mereka untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya terkait dengan LMS ya, itu juga belum aksesibel menurut mereka, karena ada mereka ketika ingin mengumpulkan tugas itu juga mereka sangat kesulitan. Dan untuk teman tuli itu mereka butuh juru bahasa isyarat di setiap kelasnya, karena terkadang ada hal-hal yang mereka tidak bisa memahami karena misalnya dosen menjelaskan dengan cepat, atau misalnya diskusi antara temannya itu mereka terkadang tidak bisa memahami karena tidak adanya akses juru bahasa isyarat di kelasnya. Adapun keluhan dari mahasiswa disabilitas fisik misalnya yang menggunakan kursi roda, mereka juga merasa masih kesulitan untuk mengakses ruang-ruang atau gedung-gedung yang mereka tuju, misalnya seperti ruang kelas atau ruang pelayanan dan lain-lain seperti itu. Terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, tentunya mereka juga memiliki hak yang sama. Mereka juga seharusnya terlayani dengan baik dari segi perkuliahan ataupun layanan lainnya. Jadi mereka sebisa mungkin untuk tidak merasa terdiskriminasi di kampus sendiri. Terkait apakah kampus kita sudah ramah disabilitas atau belum, ini sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga. Kenapa? Karena masih banyak mahasiswa disabilitas yang merasa terdiskriminasi di kampus sendiri. Kemudian masih banyak mahasiswa disabilitas merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka terkait misalnya aksesibilitas yang mereka harusnya dapatkan gitu. Kemudian sebenarnya kampus kita sudah memberikan peluang yang sama, misalnya mahasiswa disabilitas pun bisa aktif di berbagai kegiatan. Namun kembali lagi bahwa ada beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang akses bagi mereka. Jadi kalau harapan saya adalah mahasiswa disabilitas lebih bisa maju, lebih bisa beradaptasi, lebih mampu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, karena terkadang mereka ada di sekitar kita, namun kita tidak tahu ternyata mereka ada di sekitar kita, dan terkadang banyak orang yang ingin membantu namun tidak paham bagaimana cara untuk membantu. Jadi untuk teman-teman disabilitas, ayo bersosialisasi kepada teman-teman yang lain khususnya di kampus. Beritahukan kepada mereka advokasi mereka terkait dengan kebutuhan kalian, kemudian bagaimana cara berteman dengan kalian sehingga inklusif itu tercipta di kampus kita.